Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian kitab ilmu mantik dengan menggunakan kitab ilmu mantik karya Muhammad Nur Ibrahimi. Sekarang kita sudah sampai pada aqsamul mufrad, bagian-bagian lafaz mufrad. Sebelumnya sudah kita pelajari apa pengertian lafaz mufrad itu dan macam-macamnya. Sekarang bagian-bagian lafaz mufrad itu. Yang qasimul mufradu ila salasati aqsamin. Terbagi apa lafaz mufrad pada 3 bagian. Ismun pertama adalah isim, wa huwa dan adapun isim, ma adalah lafaz, ma ini isinya adalah lafaz. Dalla yang menunjukkan apa ma ala makna atas makna, mustaqillin yang berdiri sendiri, bil fahmi dengan dipahami. Artinya makna itu bisa dipahami dengan dirinya sendiri tanpa membutuhkan perantara lafaz lain. Artinya makna itu dapat dipahami dari lafaz itu sendiri. Ya. Nah, dengan kita mengetahui lafaz itu, maka maknanya lafaz itu kita dapat dipahami, kita dapat memahaminya tanpa membutuhkan perantara lafaz lain. Min ghairi dilalatin, tanpa menunjukkan ala zamani dzalikal makna, atas waktu makna itu. Artinya lafaz yang memiliki makna, yang mana makna itu dapat dipahami tanpa perantara lafaz lain, dan makna tersebut tidak bersamaan dengan zaman. Tidak bersamaan dengan zaman atau dengan waktu. Ya. Kamudarrisin, seperti lafaz mudarris. Lafaz mudarris ini memiliki makna, yaitu seorang pengajar. Maknanya seorang pengajar. Nah, makna dari lafaz mudarris ini dapat kita pahami dari lafaz mudarris itu sendiri. Lafaz mudarris itu sendiri tanpa kita perlu menggabungkan dengan lafaz yang lain. Nah, makna dari lafaz mudarris ini tidak bersamaan dengan zaman, baik zaman madhi, zaman hal, maupun zaman mustaqbal. Seperti lafaz masjid. Masjid. Masjid ini adalah lafaz yang memiliki makna dan maknanya dapat dipahami dari lafaz masjid itu sendiri dan maknanya tidak bersamaan dengan zaman. Ini disebut dengan isim. Ini disebut dengan isim. Seperti nahrun. Nahrun juga disebut isim. Kenapa? Karena nahrun ini adalah lafaz yang memiliki makna dan maknanya dipahami, dapat dipahami dari lafaz nahrun itu sendiri tanpa kita butuh pada perantara lafaz lain dan maknanya tidak bersamaan dengan zaman. Begitu juga dengan misbahun. Misbah. Kamudarrisin, masjidin, nahrin, misbahin, wa ghairi dzalika, dan selain mudarris, masjid, nahrin, dan misbahin. Itu disebut dengan isim. Dan isim ini termasuk bagian lafaz mufrad. Kenapa disebut dengan lafaz mufrad? Karena bagian lafaz ini tidak menunjukkan pada makna. Misalnya lafaz masjid. Lafaz masjid. Lafaz masjid ini memiliki bagian itu terdiri dari bagian huruf mim, sin, jim, dan ta. Cuman bagian-bagian huruf ini tidak menunjukkan pada bagian makna dari keseluruhan makna masjid. Nah, ini karena itu dia disebut dengan lafaz mufrad. Lafaz mufrad. Yang kedua dari bagian lafaz mufrad adalah kalimat. Wa huwa, adapun kalimat, ma adalah lafaz dalla yang menunjukkan apa ma ala makna atas makna fi zamanin
di dalam satu waktu minal azminatis salasati dari waktu-waktu yang 3. Kazahaba seperti lafaz zahaba, yarmi, iqta, wama dan sesuatu asbahah yang menyerupai apa madzalika terhadap lafaz zahaba yarmi itu. Waktu sama dan dinamai apa kalimat fi'lan akan fi'il indan nahwiyina menurut ulama nahwu. Ini disebut dengan fi'il, menurut ulama nahwu disebut dengan fi'il kalimat ini. Kalimat adalah lafaz yang memiliki makna dan makna itu bersamaan dengan salah satu zaman yang 3, yaitu zaman madhi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Nah, ini seperti lafaz zahaba. Zahaba ini adalah lafaz dan dia memiliki makna dan maknanya bersamaan dengan zaman. Zaman madhi, telah pergi. Ya, memiliki makna telah pergi. Nah, dan maknanya ini bersamaan dengan zaman, yaitu zaman madhi, zaman yang telah lampau. Makanya disebut dengan telah pergi. Seperti misalkan yarmi. Yarmi memiliki maknanya bersamaan dengan zaman, dengan waktu, yaitu zaman hal atau istiqbal, yaitu sedang melempar atau akan melempar. Ini maknanya. Ikto. Nah, ikto juga disebut dengan kalimat. Kenapa? Karena dia memiliki makna dan maknanya bersamaan dengan zaman. Ini karena ini adalah dalam ilmu nahwu disebut dengan fi'il amar, maka zamannya disebut dengan zaman istiqbal yang akan datang. Ikto, potonglah. Nah, potonglah. Ini memiliki makna. Dan maknanya bersamaan dengan zaman istiqbal, yaitu zaman yang akan datang. Ketika seorang misalkan menyuruh orang lain untuk makan, makanlah. Nah, makanlah ini memiliki makna dan maknanya bersamaan dengan zaman yang akan datang. Artinya perbuatan makan yang akan dilakukan oleh orang yang kita suruh itu akan dilakukan setelah kita mengucapkan kalimat itu. Itu disebut dengan zaman istiqbal. Dan selainnya ya, yaitu yang semua kalimat fi'il, baik itu kalimat fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar itu masuk ya pada definisi kalimat dalam ilmu mantik. Jadi kalimat fi'il dalam ilmu nahwu di dalam ilmu mantik disebut dengan kalimat. Yang ketiga, bagian dari lafaz mufrad adalah disebut dengan adat. Adatun. Wa adapun adat, ma adalah lafaz la yadullu yang tidak menunjukkan apa ma, wahdahu sendirinya ma, ala makna atas makna, mustaqillin yang berdiri sendiri, bil fahmi dengan dipahami. Artinya yang dinamakan adat ini adalah lafaz yang tidak menunjukkan pada makna ya, kecuali nanti bersamaan dengan lafaz lain. Nah, ini misalnya nahu min. Min ini memiliki makna. Nah, memiliki makna dia. Cuman makna min ini tidak bisa kita pahami kecuali min ini bersamaan dengan lafaz lain, digabung dengan lafaz lain. Cuman kalau definisi di sini adalah ini definisi dalam ilmu nahwu ya. Kalau di sini adalah lafaz yang tidak menunjukkan pada makna yang dapat dipahami dengan dirinya sendiri. Nah, ini. Nah, jika lafaz itu sendirian, maka itu tidak dapat dipahami apa maknanya min. Min ini. Ketika dia sendirian, ketika min ini tidak digabung dengan lafaz lain, min, maka maknanya tidak dapat kita pahami. Baru kita dapat pahami makna min ketika digabung dengan lafaz lain. Seperti juga ala, fi, an, wa ghairi dzalika, dan selain itu mimma dari lafaz yusamma yang disebut apa ma, yang dinamai apa ma, harfan akan huruf, indan nuhati menurut ulama nahwu. Jadi dalam ilmu mantik disebut dengan adat, sementara dalam ilmu nahwu disebut dengan huruf. Disebut dengan huruf.
Fayutalakhasu min hadza, maka dapat diringkas min hadza dari penjelasan ini anna lafzul mufrada, bahwa sesungguhnya lafaz mufrad itu dibagi tiga, yaitu isim. Nah, yang kedua adalah kalimat atau fiil, al-fi'lu dalam ilmu nahwu. Yang ketiga adalah adat atau kalimat huruf, al-harfu dalam ilmu nahwu. Mungkin demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.